Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kula yakin nek menungso kabeh niku bakal sedo, yakin kula. Tetapi sebelumnya itu ben jenengan kali kula niki, ben kita nanti ketika saat menghadapi itu tidak kebingungan. Lewat agama Islam mengajarkan dalam Al-Qur'annya terkait masalah syahadat. Judulnya niki bagaimana syahadat yang benar itu. Ini nanti yang akan kukupas. Sebab pengertian syahadat adalah menyaksikan. Menyaksikan. Dikatakan menyaksikan yang benar itu harus tahu dan ketemu siapa yang disaksikan. Pertama, rukun Islam. Mengapa di situ dikatakan syahadat dulu? Syahadat itu adalah dari kalimat syahadah, apa, bersaksi. Nah, kita sebagai hamba bersaksi terhadap Allah, iku wajib hamba itu tahu siapa Allah itu yang sebenarnya. Sehingga di dalam Islam lewat Al-Qur'annya Kanjeng Nabi sampun memberikan satu jalan, bahwasanya umat Islam itu ada 4 tingkatan. Tingkatan dalam hal bersyahadat. Pertama di situ disebut tauhid la ilaha illallah. Wonten nggih? Iki pelajarannya ada di hukum syariat. Manakala kita itu berhenti di situ, maka kita secara lisan benar syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuman kalau ditanya kita bersaksi pada Allah yang mana, nggak bisa jawab. Pokoknya Allah sing dadekno, yang menjadikan bumi dan seisinya. Udah, kita kenal hanya namanya saja. Namanya saja. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaum menyaksikan terhadap Muhammad bin Abdillah itu yang mana? Dulu lagi itu toh. Ya, kalau zaman para sahabat ceto langsung tahu siapa Kanjeng Nabi. Lah kita berapa abad kita? Lah, oleh karenanya lah Baginda Rasul memberikan tahapan pembelajaran tauhid kita. Pertama di syariat dikenalkan nama atau isim. Cukup setengah jam, nanti selebihnya kita tanya jawab. Ngoten nggih? Cek mboten tamu-tamu, saken ibu-ibu nih. Pun iki jam 8 pun. Kemudian kita diajarkan Allah la ilaha illa huwa. Huwa itu maknanya adalah dia. Dia jauh masih ya, jauh. Nah, ini kita ketemukan di dalam ajaran-ajaran kita thariqah. Sehingga pikirnya di dalam hati sirri Allah, hati si dia. Nah,
Ini satu paket sebetulnya antara la ilaha illallah dengan la ilahu huwa. Bun. Kemudian Allah pun memberikan pengajaran lewat Rasulullah terhadap kita tentang tauhid yang ketiga. Apa itu? La ilaha illa anta. Kamu. Berarti dekat sudah. Kamu itu dekat apa? Dia jauh, kamu dekat. Berarti Allah sudah dekat. Bagaimana ini nanti? Nah ini pertama akan kami jelaskan tentang hakikatipun syahadat. Jadi ini anta ini pengajarannya ada di hakikat. Ya. Syahadatannya kan gini, Bang. Kedukurun wong niki asline. Landap niki nggih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau di dalam hukum syariat asyhadu itu penyaksiannya lesan, Pak Bu. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah benar. Kita diajarkan Rasulullah lewat tahapan ini sudah benar. Laksana anak TK, ya jangan kau kasih langsung pelajaran SMA. Dikasih pelajaran yang ada di TK, paham gak? Benar mas, jadi aturan Rasulullah lewat syariat itu sudah benar. Wahai umat Islam, marabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Nama. Marabbuka, siapa nama Tuhanmu? Allah. Benar sudah bagi umat Islam. Nama benar. Tetapi yang saya bahas kali ini itu adalah syahadat secara hakikat. Itu dilakukan oleh ruh. Dulu sudah saya katakan, manusia tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Orang Jawa mengatakan qalbun, hati. Yes. Sing dituntut untuk bisa melihat, bertemu, bersyahadat, bersaksi, itu ruh. Ingat, jasad punya mata, Allah kasih mata kita, jasad namanya ainul basyariyah. Ini nggih, untuk melihat, bertemu, berhablum minan nas. Jadi buat untuk melihat tembok, melihat teman, melihat istri, anak, dan lain sebagainya. Tapi juga Allah kasih itu mata, matanya ruh. Orang Jawa mengatakan meripati hati, mata hati, ya tak? Ya, di situ Allah kasih namanya ainul basirah. Nah, ini kata Allah, aruni, kawin belo aku, kawin nyekseni aku, kata Allah. Saksikanlah diriku lewat meripat rohmu, meripat hatimu. Berhubung Bapak Ibu sudah terlalu lama mata hati kita tertutup oleh sesuatu, akhirnya matanya hati ini tidak bisa melihat sejatinya yang memiliki nama Allah. Lah aura niki mungkin bakal dibuka Allah. Lewat apa? Tutupe hati iki bakal disikapi Allah. Siapa yang dikehendaki Allah? Hatinya itu tadi dibuka, tutupe hati. Siapa? Allah katakan di dalam surah Al-Imran ayat 31.
Allah katakan ya, hal ini di dalam surah Al-Imran ayat 31. Di situ dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Orang-orang yang mata hatinya, tutupi mata hati dibuka oleh Allah, adalah orang-orang yang mengikuti kanjeng Nabi. Makanya ayatnya Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Barang siapa yang mengikuti aku, terus si kanjeng Nabi, kata Rasulullah, ya yuhibbukumullah, kau akan dijadikan kekasih Allah. Berarti kekasih inilah yang bisa melihat Allah. Oke, ono pengembangan nih kekasih niki. Terus mengikuti kanjeng Nabi yang bagaimana? Yang tauhidnya totalitas, yang terakhir adalah la ilaha illa anta ana. Ini maksudnya saya. Nanti anak ini akan masuk dengan sendirian terhadap jenengan, tatkala jenengan nanti mengamalkan ilmu di dalam tauhid la ilaha illa anta. Nanti kalau ilmu yang sudah saya kasihkan, maka selanjutnya adalah proses pembukaan auranya hati. Siapa yang dikehendaki? Mereka yang mengikuti kanjeng Nabi, yang tidak hanya di dalam hukum syariat, tetapi juga hakikat makrifat. Loh, di situ loh Pak. Mengapa ulama banyak yang tidak mau menjelaskan? Sehingga kita sebagai masyarakat umum menengah ke bawah, mohon maaf sholat asal-asalan, asal gugur kewajiban, asal oleh ganjaran, asal dilebokno swarga. Padahal Allah katakan setiap niat sholat itu di belakang ditutup lillahi ta'ala, harus ketemu Allah. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyi'in. Laksanakan sholatku dengan khusyuk. Khusyuk itu ketemu Allah. Sing disujud sing sujud iku ruh sapa sing disujud, sing disujudi. Cara kita menyembah, tahu siapa yang kita sembah. Lah tahunya itu tidak sebatas nama, tetapi juga yang memiliki nama. Siapa yang memiliki nama Allah? Al-Isra ayat 1. Siapa yang memiliki nama Allah itu? Surat Al-Isra ayat 1. Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Al-Isra ayat 1. Ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci sapa alladzi hidup. Artinya jenengan akan tahu dan ketemu alladzi apabila sudah subhana. Ruh sampean jagate ruh hati iki sudah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari hijab tutup kotorane ati. Napa kotorane ati iku? Allah katakan wa zuyyida linnasi hubbus syahawah minan nisa wal batin wal qanatil muqaddar. Disebut kesenangan dunia. Lho niki lak pun kadung mlebu to Pak Bu, ya. Pun kadung mlebu. Jenengan tiang untung nek menurut kula. Turun mengikuti nerima ajaran Rasulullah niki pun matur suwun, masih ada kesempatan sampai kali kula berbenah diri sebelum kita menjelang kematian. Estu
Lah mungkin kalau subhana ini sudah terjadi dalam hati kita, kefitroan, kesucian ruh hati kita dari pengaruhnya hawa nafsu mempengaruhi kita lewat kesenangan dunia. Pohonnya disebut hubus syahawah, nek Nabi Adam disebut pohon khuldi. Ya, iku pun logrok, niku sampun tidak ada dalam hati, maka bertemulah ruh ini dengan alladzi hidup sifatnya asro yang memperjalankan siapa hidup bi abdi kelawan kawulane. Arti ini jenengan mriki wau nek gak dilakokno urip yo ora iso tekan kene. Kita tadi kalau tidak diperjalankan Allah, hidup itu dalam diri jenengan kali kula tidak akan mungkin bisa sampai di sini. Jenengan sholat kalau tidak didirikan, dirukukkan, disujudkan, didudukkan, hidup dalam diri jenengan, saged jenengan ngadeg dhewe mboten saged. Mulos simpel mawon nek sampean kepingin bisa sholat yang khusyuk, ketika ngadeg rukuk sujud, rasa di dalam hati sampean, iman di dalam hati sampean, rasakno yang sampean ngadeg iki jero jaba sampean ono Allah yang disebut hidup. Itu tertuang dalam surat Al-Hadid, ya. Al-Hadid ayat 3 menjelaskan di manakah Allah itu. Allah di manakah? Bukan Allah nama lho nggih, tapi sing tak maksud Allah alladzi hidup itu. Ternyata dijawab dalam surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu ternyata di dalam dan di luar jenengan. Hidup itu di awal dan di akhir semua persoalan. Mana hidup itu? Kalau angsal sanjang itu iki hidup antara kula dengan jenengan. Tetap ya? Dan ini di dalam diri jenengan. Akhirnya darah bisa mengalir, jantung bisa berdenyut. Nyun sewu coro lesan sakit kecapan, lidah bisa merasakan, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat. Semuanya itu karena Allah. Asyhadu, saya bersaksi, maksudnya ruh sampean. Saya melihat sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya tidak ada Tuhan itu, mohon maaf, di sini ada nafi niki nggih, ada nafi, nek niki isbat. Apa nafi? Bersihkan. Mengapa dibersihkan? Karena dalam keadaan kotor hati kita. Caranya bagaimana kita membersihkan? Bu, pertama ilmu, Bu, sing badhe kula upas. Setelah ilmu, mungkin jenengan kholwat uzlah, tidak meninggalkan istri, suami, anak, pekerjaan, enggak. Uzlah itu tidak harus meninggalkan garwa, suami, istri, anak, urusan dunia, tidak, jasad tidak, cuman ruh yang meninggalkan. Kalau jasad tetap gembul bojo, anak, pekerjaan dan lain sebagainya. Ada dasarnya nanti di surat Al-Insan ayat 25. Nafi, tidak ada Tuhan, iku maknanya nggih. Mengapa ada nafi? Sebetulnya dalam hati sampean iku tidak ada Tuhan. Tuhan sopo selain Allah. Oleh karena dalam hati kita selama ini bercampur dengan nafsu, akhirnya nafsu wa yasudduna an sabilillah, nafsu
wa yastakhibunal hayata dunya. Nafsu bisi ilang ati sampean kali kula. Roh urusan dunia iku enak. Iki lho sing hak, iki lho sing kekal, iki lho sing penting. Wa yastakhibuna al hayata dunya. Nafsu membikin selain Allah itu sesuatu yang menggiurkan. Sama Adam, ingat Adam, buah khuldi itu menggiurkan. Dam, apa maknanya khuldi? Kekal. Dam, kalau kau tidak makan buah ini, kau tidak akan kekal di surga. Dibujuki nggih Nabi Adam. Kepleco mboten Nabi Adam? Kepleco. Kita sebagai anak putu juga begitu. Sejarah terulang kembali, kesenangan duniawiyah inilah sebagai buah khuldi yang kula maksud sing kadung mlebet dateng ati. Akhire ning ati iki sampean kali kula kekotoran sehingga Allah ngafekno bersiono. Sebab rohmu iku engko iso menyaksikan aku, kata Allah, manakala Tuhan tuh di dalam hatimu iku wis kau bersihkan. Mungkin ada ajaran tuntunan dalam membersihkan zikir Pak Bidi nanti untuk melogrokkan itu semuanya. Tapi ngeten lho ya, mungkin sampean dengan sendirinya tidak akan cinta terhadap selain Allah. Estu sampai hanya mencintai Allah dimanapun sampai berada, sampai selalu merasa diri sampai dikemuli Allah. Ini para kekasih Allah seperti itu Pak Bu. Tapi bukan berarti harus meninggalkan keluarga. Betul dong ya, salah paham. Anak buju tinyobrono iku nomor buri, bu akhiri sampai nonton beriku, sehingga sampai nengati gak kepintut nemen-nemen terhadap kesenangan dunia. Yang paling kepintut hati sampai hanya datang Allah. Itu mangke kalau sudah berlaku niki. Sekarang kalau dasar no ilmu disini, sami halnya sampai ajengi kalau dadekno reparasi radio rusak. Ilmu disini tak weneno elektro. Mungkin setelah itu sampai paham pun sampai dandani radio rusak man, baru sakit menyala, baru sakit hidup nanti. Sami kali pun saya bersaksi, maksudnya roh, hati. Terhadap siapa? Terhadap Allah. Hidup yang mana? Baik yang ada di dalam maupun di luar jenengan. Sehingga nanti jenengan kali kula niku dikirim lewat hakikat syahadat ini untuk membersihkan ini nanti. Kalau isinya la ilaha di dalam hati selain Allah itu sudah bersih, maka asyhadu iki nang ilallah bersaksinya isbat, menetapkan penerwis. Tandanya ya nopo lagi sampai persaksian sampai wis bener. Ketika sampai sholat, ketika contoh sholat mohon ya, hati sampai niku gak gampang kegudo nafsu mlebu. Karena apa? Amamakum wa imamukum, di depanmu, waroikum, di belakangmu, itu di sampingmu. Hamim amami, hamim yamini, hamim shimali, hamim waroi, hamim fauki, hamim tahti. Wa bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di situ sampai dikepung Gusti Allah. Wis. Tapi ngene lho ya. Gue nek sik lagi pelajaran salat sampai maghrib kan 3 rakaat. Iso uga dadi 10. Tapi gak ngerti. Tapi nantinya tidak. Tapi kadang-kadang diboten sesuai dengan 3 rakaat. Artinya sampai dilalaikan Allah terkait apapun yang berurusan dengan urusan fisik. Terus
bagaimana hukumnya sholat sing koyok ngono iku? Lah sampean karo kadung kenikmatan sampai iki khudur menyang Allah, akhirnya sampai lali hati dengan akal, dengan hati, dengan hitungan rokaat. Tapi apa yang semuanya begini? Mboten PPI, ngoten lho. PPI. Kula kandhani cek gak kaget, ngoten lho. Sampeyan gawe wedang kopi, sok kadang wis dikeki gula lho. Rasane koyo durung, dikowaki terus. Boleh rasanya rasa madu. Wedang gula kopi nih lho. Kadang-kadang keliru uyah sakit ugi. Betul mesti kok, wis ningali mawon. Inilah persaksian yang benar secara ilmu. Ruh bersaksi, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Hati sampean harus ada rasa iman yang sak temene Allah hidup, baik di dalam pada diri kita maupun di luar kita. Hidup itu sejatine sing duwe jeneng Allah. Paham nggih? Wis, tak terusno kan syahadat ini toh, syahadat guru. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad iki secara syariat maksudnya Nabi Muhammad bin Abdillah la nabiya ba'da, ya dah? Itulah pada zaman kenabian nubuwah dulu. Roh dikongkon nyawang boten saged, karena sudah berabad-abad kita itu gak menang, betul lho. Amriye saged ya napa? Ditarik dari sisi hakikat, bukan syariat. Ini dituangkan Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 tentang Muhammad ini, tentang Muhammad. Kul innama ana basarum mislukum. Allah katakan terhadap Nabi Muhammad, Muhammad katakanlah terhadap umatmu apa yang dikatakan Pak Bu. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah, kata Muhammad, itu adalah sama denganmu, sama manusianya. Jadi Rasulullah Muhammad ikut manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan iblis, manusia, bashar. Maksudnya Rasulullah ya apa? Jangan kau sembah aku, kata Rasul, jangan kau puja dan kau puji aku, tetapi sembahlah, pujilah terhadap apa yang ku sembah. Iki Rasulullah. Jangan kau minta tolong padaku, tapi minta tolonglah terhadap siapa yang ku mintai tolong. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki pendidikan Rasul. Teng mriku wonten ayat mislukum, padha ambek awakmu, padha menungsone. Berarti Rasulullah itu makhluk napa mboten? Pun sepakat Rasulullah Muhammad itu makhluk napa Allah? Makhluk. Jenengan kali kula makhluk napa Allah? Makhluk pun nggih. Berarti status sampean kali kula semua ini sama dengan Rasulullah di sisi makhluk. Ya. Maksudnya bagaimana? Saya bersaksi sesungguhnya saya makhluk, jenengan ini makhluk, iku Rasulullah, utusane Allah. Jenengan mriki nek gak diutus Allah mriki saged mriki dhewe mboten saged. Berarti status sama sebagai makhluk iku Rasulullah. Rasul iku utusan, bahasa Arabe utusane Allah. Berarti wong sholat nek gak diutus Allah mboten saged sholat, tidak bisa sholat. Kita makan makhluk kalau tidak diperintah Allah nggak bisa makan. Saya tadi sebelum kesini saya andok tenggene kekil. Tunggu sebelum kekil ke.
Jadi ibuke lucu, Gus dahar sak mangke napa mengke bareng ngaji utawa binjing. Di dahar sak niki Bu nek mengke ya seloto tutup jenengan ngoten. Lho, kula dahar teng mriku wae nek ora dikongkon Allah dahar ya gak iso dahar. Kuping krungu swara nek boten dirasulullahkan Allah, gak diperintah Allah krungu ya boten saged krungu, boten saged krungu. Berarti sak lebete kuping iku ada sifat sama. Nanti sifat wajib Allah kula bahas ya. Ada sifat sama, sifat sama mendengarkan. Berarti di dalam pendengaran sampean itu ada latifah Allah, ada alam Allah yang disebut musyahadah. Di situ Allah bersemayam. Karena Allah disitulah akhirnya jenengan iki koyok-koyok iso krungu suara. Berarti krungune kuping terhadap suara itu karena diperintah Allah. Buktinya kita itu kesini bisa ketemu kalau Allahnya yang mengutus. Hidup itu dalam diri jenengan. Cuman kita kalau bersyariat tok Pak, roh iki gak iso sambung rasa menyang hidup dalam diri. Padahal itu caranya sampai iso salat khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Salat sing khusyuk. Di situ sungguh bejo bahagialah orang-orang yang beriman yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Jadi sampai wis gak kelingan urusan bojo anak dunya brono pada saat itu. Dipenuhi dengan makrifat Allah. Raose Bu Pak nyuwun sewu. Jarine ana sanding ruangan iku gawe AC wadem enak kirang anyes. Jare mangan kekil apa jenenge Pak? Lontong kekil opo enak sik kalah enak. Enake menungso iku ana telu. Pertama urek-urek kukul jatuh lah sampai nek kukul ora ngir-ngir ngoten nah saking enake gak trimo diambu niku wis ngerti nek kotoran iku diambu saking nikmati. Kedua, nikmat apa yang kedua? Kita yang sudah bersuami beristri melakukan hubungan intim. Ketiga, nikmat yang paling puncak ketemu Allah. Asyhadu ketemu Allah. Paham ya? Inilah persaksian syahadat dengan benar mungguh ajaran ilmu hakikat dan makrifat ini. Lah iki ilmu sing kula sampekno Pak Bu. Lah mungkin sampai buktekno ngoten lho. Sampeyan buktekno waya salat rasa di dalam apa sih rasa iman dalam hati sampean lakokno. Rasa maca Fatihah hati merasakan kehadiran Allah ada di dalam dan di luar diri jenengan sing ngerukukno nyujudno dan lain sebagainya. Sibukkanlah hati itu untuk beriman hanya pada Allah di situ. Dicoba untuk bicarane dadine engko nek gak tau enak ati sampean gorok guluku. Enak toh? Sayyidina Ali dawuh ngeten. Aku duwe sekarung ilmu. Ini ki maksudnya. Manakala ilmu ini saya kasihkan terhadap umat, aku digorok ambek wong sing gak seneng. Siapa? Ahlu kitab. Lah khalifah sebelum Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman tetap nyampe no, tapi yang menentang belum begitu kuat. Tapi ketika Sayyidina Ali yang menentang sudah begitu kuat, akhirnya apa yang terjadi? Bunuhlah Hasan Husain, bunuh. Ada lagi kekasih Allah Al-Halak, bunuh karena menyampaikan ini la ilaha illa ana.
Hal itu dulu mulai zaman Sayyidina Ali sampai 2014. Bayangkan berapa tahun, berapa ratus tahun itu umat Islam dibikin chaos, nggak maju-maju. Umat Islam dibikin jadi budaknya hawa nafsu. Buka di dalam surah Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 3. Cara nafsu mengkeoskan kita. Innal ladzina kafaru yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Aku berbahasa ini nafsu, tidak berbahasa orang-orang yang ingkar, enggak. Nafsu itu membuat urusan dunia iku nomor siji, kesenangan dunia itu. Sebab orang kalau hatinya sudah kesensem ambek kesenangan dunia, alal akhirah mesti melalaikan urusan akhirat otomatis. Artinya manakala hati seseorang itu tertutup dengan kesenangan dunia, maka Allahnya jadi samar. Sehingga mengapa sudah saya katakan, antara saya dengan Bapak iki Allah tengah-tengah. Kok ketok kosong sangat ya? Itu memang yang buat melihat mata ini. Tolong diteluk ambil mata ini. Justru sing kosong itu tuh niki kebek wis gak iso ngarani. Justru sing kekosongan adalah diri kita. Gak kosong, kabeh kosong. Di situ nanti kalau ilmu ini sudah dipraktekkan, paham Pak Bu? Jadi kalau ulangi lagi, syahadat yang benar itu adalah yang menyaksikan harus tahu dan ketemu siapa yang disaksikan. Orang ini kalau berdoa mesti benar Pak Bu. Saya tinggali ini Quran. Ayatnya kan ini, ud'uni astajib lakum. Dungo siro, jaluo siro. Ngoten ta? Ingsun Allah. Anak kan ingsun Pak Buya. Nek gak tau gitu tutup kene mboten saged Pak. Artine jenengan jaluk, misalkan jaluk gedang nanggone Pak Jo, sampai kudu ketemu Pak Jo dhisik. Artinya sampai jaluk nopo ae nang Allah kudu ketemu Allah dhisik dulu, baru kok dikei. Nah, umat Islam tidak seperti itu. Jaluk nanggone perkara sing dijaluk iku sing diuber. Padahal mukawanat ini namanya mukawanat, sesuatu yang dikuasai Allah. Ya, ini WS apa sih? Allah tak? Mestinya kita harus metui bahasa Indonesia apa? Menemui yang memiliki kita di cara sampean kudu ketemu Pak Jo dhisik. Nek gak ketemu Pak Jo, sampean iku mang mundut gedange, mengambil gedange disebut apa? Pencuri alias maling. Paham ya? Surga iku makhluk yang menguasai Allah, neraka makhluk yang menguasai Allah. Pangkat, jabatan, kedudukan, apa kesenangan duniawiyah, apa yang ada di dalam tasyaf atau karomah, hikmah, itu semuanya makhluk. Yang menguasai makhluk adalah Allah. Ya, semuanya ini disebut mukawanat. Apa mukawanat? Perkara yang diadakan oleh Allah. Nah, di mana perkara yang diadakan oleh yang mengadakan? Yang menjadi bos itu siapa? Mesti yang mengadakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nggih? Roh sampean kudu ketemu urip. Iki bersaksi yang benar.
Gus, kula huwane toriko endi? Kula mboten melok toriko niku. Lah ngoten nggih. Pun kula jelasno. Syariat iku sistem Pak, ilmu. Ilmu supaya toriko sampai bener. Salat iki toriko. Toriko itu lah jalan toh? Jalan. Saya tidak bicara toriko kumpulan organisasi di luar yang ribuan itu mboten nggih. Jadi Rasulullah toriko salat. Dari wonten zamane Rasulullah iku Rasulullah torikoe sesebutan toriko sing kumpulan ribuan mboten enten. Rasulullah toriko apa salat? Salat aran salat iku toriko, jalan kanggo metu inang Allah kudu dingelmoni. Elmune jenenge syariat utawa syariat. Akhirnya jasad iki sakit ngelampai sholat dengan benar. Tetapi manakala hakikatnya tidak ada di dalam diri panjenengan kali kula, hakikatnya didik roh sampean. Nek jasad didik ilmu nang jasad ini, syariat didik nanggone jasad kita. Sehingga ada hablum minanas, ada hablum minallah. Ilmu syariat tanggung didik jasad supaya torikoe jasad ikiman, artinya jasad ikiman melakukan ubudiyah ibadah dengan benar. Ditonton ilmu syariatnya posone bener, zakatnya bener, hajine bener, iku jasad. Lah roh iku ditonton ilmu hakikat ini, la ilaha illa anta. Kalau roh sudah ditata dengan ilmu hakikat, maka syahadatnya benar. Roh itu menghadap hanya pada Allah, maksudnya yang memiliki nama Allah, persaksiannya. Jelas Pak Bungi? Jasad wis bener mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, lewat ucapan saya bersaksi tidak akan menyembah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang kusembah. Nah bener wis bendino nyembah. Syariati melaku, hakikati melaku, menuju ma'rifat. Itulah Rasulullah. Mula ikuti Rasulullah ini, jangan hanya syariat saja, tapi hakikati, supaya syahadat sampai ini tadi benar-benar menghadap, bersaksi, melihat yang memiliki nama Allah. Kesimpulan, okelah syahadat coro syariat sudah benar kita lakukan mulai sejak akil balik. Pun paham nggih? Sekarang jenengan umure berapa? Macam-macam, eneng sing 30, 40, 50, 70. Kula takok mosok terus ana kene. Kudune munggah. Roh sampean iki kudu mengenal nang Allah. Sebab nanti kalau kita idza jaa ajaluhum, kita meninggal, roh yang kembali pada Allah. Jasad asal dari tanah, yuk kembali ke tanah. Lah, roh ini kembali punya mata Pak Bu. Mereka punya mata, siapa yang bisa menghantarkan ke sana? Enggak ada. Kita berangkat sendiri. Enggak mungkin istri ikut campur, mboten mungkin. Ngomongnya waktu nentunya si hidup semati, ketika istrinya meninggal gak sampai 40 hari nikah lagi itu toh. Itu nek laki-laki, nek wanita masih kuat sampai juga dan jadi wong dhisik tasik kuat. Nek wong wedok, tapi nek wong lanang angel gumpuh wis ngoten iki. Pun tolong roh supaya mboten kesasar ning dalan nuju nang Allah, wa inna ilaihi rajiun, balik nang Allah jika kesasar. Wis sampai buka aurane hati dulu untuk pada Allah. Apa yang kujelaskan ini sebatas ilmu. Ini tidak akan manfaat manakala tidak sampean praktekkan. Harus sampean praktekno sak mampune. Wis mengke pakai waktu sak bulan coba, walaupun belum saya beat ya, sak bulan sampean praktekno iki ada kemajuan hati pada Allah ndak?
yakin nek jenengan gelek sering untuk melaksanakan ini, nanti perubahan hati roh sampean iku ketika menghadapi kondisi dunia itu kira wong gak gampang muring, gak gampang marah-marah, gak gampang ati protes nang Allah, akhirnya sakit meletakkan menerima apa adanya karena hatinya sibuk melihat Allah di segala tempat. Bapak Ibu hadirin, syariat wis bener, dhisik panjenengan wis dididik, saiki hakikate mumpung sampean kasih ada kesempatan. Seperti tadi saya katakan, Allah kasih itu meripat pada jasad, Allah kasih itu mata terhadap ruh. Mata jasad tatkala itu mau buta, nggak akan mungkin kau akan mengalami ini padang, ini terang, nggak mungkin. Walaupun lampunya dinyalakan, pasti yang terjadi gelap. Ya, sama roh juga begitu. Roh ini digelapkan oleh nafsu kita lewat hubbus syahwah, kesenangan dunia, akhirnya lentera cahaya dalam hati kita nggak ada, akhirnya gelaplah roh ini. Itulah mata roh yang buta. Allah katakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. Hati sudah digelapkan, dikunci, maka tidak akan bisa sampai. Makanya mengapa di dalam syariat ada keterangan habis alam dunia, alam barzah. Barzah, selamat tinggi, alam kubur. Barzah itu adalah sebuah dinding, alam yang memisahkan dunia dan akhirat. Ini manakala ruh dimasukkan di situ pasti gelap, pasti gelap. Dia tidak akan tahu apa-apa. Ruh yang bagaimana yang dalam kegelapan, ruh yang saat ketika di dunia masih di dalam punjoronya hawa nafsu, penjaranya hawa nafsu. Terus itu ya udah, jadi nafsu tadi membuat kita supaya roh bersukaria terhadap kesenangan dunia. Kedua, roh itu akan menggelapkan diri kita. Tadi surat Al-Imran ya, mboten Ibrahim ayat 3. Ibrahim ayat 3, kerjanya roh, kerjanya nafsu dalam diri kita. Itu Ibrahim ayat 3, kerjanya nafsu di dalam diri kita. Kedua, roh akan dibikin apa? Wa yasudduna an sabilillah. Ruh itu akan dihalang-halangi untuk tidak percaya manakala Rasulullah datang membawa ajaran ini. Betul percados, dihalang-halangi. Cara roh Arab sholat madhep nang Allah, dihalang-halangi. Mlebulah nafsu jeret, diketokno bojo, diketokno anak. Intine kita ketika saat jasad sholat, roh iki, hati ini melayang. Terbukti nggih? Terbukti. Kedua. Terus yang ketiga, yang terakhir, wa yabghunaha iwaja. Roh itu akan membikin jenengan iki terbengkok jalannya. Terbengkok. Aku niat sedekah tadi nih ngomong lillahi ta'ala, tapi ning ati pengen disawang wong. Aku arep nyalokno bupati, andung duit apa? Diam-diam hati pengen dicop. Lah bengkok. Berarti oleh dermawan, oleh ngasih uang itu karena manusia. Aku sholat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, prakteknya apa? Dibengkokno supaya oleh ganjaran, supaya dilebono suara bengkok wis niku. Kalimat ayat itu di belakang ditutup ulaika fi dhalalim ba'id. Ketahuilah
nafsu itu tersesat amat jauh. Bila mana roh mengikuti hal ini, maka roh juga tersesat jauh dari Allah. Oke, itu Bapak Ibu sekilas persaksian yang benar kita terhadap Allah. Secara syariat sudah kita diajarkan oleh guru orang tua kita. Secara hakikat kita baru malam hari ini kita mengenal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Persaksian ruh yang benar terhadap Allah itu bagaimana, sudah saya kupas. Ini saya katakan sekali lagi, ini sebatas ilmu sistem kanggo didik roh sampean supaya roh iki betul-betul illa liya'budun, bisa menyembah dengan benar. Sebab menyembah yang benar adalah yang menyembah harus tahu ketok sopo sing disembah. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu tanyakan, monggo kami persilahkan.